Permasalahan sosial saat ini semakin kompleks dan bermunculan di mana-mana. Hal tersebut berimbas pada objek sosial itu sendiri, yaitu manusia. Semakin berkembangnya manusia, semakin banyak pula masalah yang mengikutinya, termasuk masalah psikologis. Tidak jarang beberapa orang yang tidak mau terlibat dalam masalah tersebut, malah berbalik arah dan melarikan diri. Fenomena ini biasa disebut hikikomori. Halo minasan, perkenalkan saya Minha dan selamat datang di channel Chibatoku, channel yang membahas anime dan semua hal tentang Jepang. Dan di video kali ini kita akan membahas secara umum apa itu hikikomori. Kecelakaan itu membuatku sadar bahwa berbahaya di luar sana. Aku masih beruntung, aku masih bertahan hidup, dan karena itu aku memutuskan aku tidak akan pernah meninggalkan rumah. Hikikomori adalah istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Dr. Tamaki Saito yang mendefinisikan bahwa hikikomori adalah suatu situasi pengasingan diri saat tidak adanya partisipasi sosial yang berlangsung setidaknya 6 bulan berturut-turut. Istilah hikikomori diciptakan di Jepang pada tahun 1990-an untuk menggambarkan orang dewasa muda yang menarik diri dari masyarakat dan tetap terisolasi di rumah mereka untuk waktu yang lama. Hikikomori tidak diakui sebagai diagnosis klinis, melainkan fenomena sosial yang mempengaruhi orang-orang dari segala usia. Hikikomori banyak terjadi di negara Jepang sebagai bentuk pelarian diri dari kerasnya kehidupan. Mereka lebih memilih untuk tidak berinteraksi dengan lingkungannya dan merasa aman serta nyaman dengan mengasingkan diri dari masyarakat. Lantas, apakah hikikomori hanya terjadi di negeri Sakura saja? Belakangan ini, fenomena hikikomori terjadi tidak hanya di Jepang, tapi juga terjadi di Indonesia dan beberapa negara maju. Di Jepang, kasus terjadi pada masyarakat menengah ke atas, biasanya terjadi pada orang yang berprestasi dengan tingkat intelijensi tinggi atau profesi yang terpandang. Dalam laporan Wall Street Journal, tercatat sudah ada 500.000 sampai 2 juta orang yang menderita hikikomori. Ada 2 faktor utama yang menyebabkan kasus hikikomori banyak di Jepang, yaitu pertama, sekentei, istilah yang merujuk pada upaya untuk menjaga reputasi diri sendiri serta adanya tekanan untuk menampilkan kesan positif di mata orang lain. Dan yang kedua, amae, istilah ini artinya ketergantungan. Biasanya ibu yang sangat menyayangi anaknya dan memperlakukan seperti anak kecil. Pengidap hikikomori kebanyakan laki-laki dengan rentang usia 15-25 tahun. Tetapi ada juga yang umurnya kisaran 50 tahun ke atas. Belakangan ini terdapat kecenderungan bahwa anak-anak juga mulai menampakkan gejala hikikomori. Mengapa anak-anak dapat terjangkit? Jika dilihat dari rentang usianya, anak-anak adalah orang yang labil dan belum mengenal dirinya sendiri. Sehingga ketika ada suatu hal yang mereka sukai, mereka cenderung akan fokus pada hal itu. Sedangkan beberapa di fase pencarian jati diri pada remaja menjadi salah satu dampak remaja mengidap hikikomori. Lalu apa penyebab seseorang menjadi seorang hikikomori? Hikikomori terjadi melalui proses yang sangat panjang. Biasanya gejala berawal dari lingkungan yang kurang baik di sekolah, kampus atau tempat kerja. Kemudian takut menghadapi tantangan atau kegagalan di lingkungan tersebut, tidak percaya diri, kecanduan game, terjadi bully oleh teman-teman secara terus-menerus, dan lain-lain. Selanjutnya, pengidap akan merasa tertekan dan trauma mendalam, yang akhirnya menyebabkan tidak masuk sekolah atau kuliah atau kantor, lalu menarik diri dari masyarakat. Khususnya di Jepang, faktor penyebab kasus hikikomori biasanya dikarenakan seseorang yang sering dibully dan diperparah oleh cerita komik Jepang yang menceritakan bahwa ketika seseorang dibully, maka orang perlu melarikan diri dari lingkungan. Persaingan nilai akademik yang dimana sistem kompetensi di Jepang sangat tinggi dan sudah ditanamkan sejak kecil. Jika mereka tidak berhasil, maka mereka akan mendapatkan kritikan yang mengakibatkan banyak orang Jepang yang mudah stres, tidak mau melanjutkan pendidikan, depresi, bahkan bunuh diri. Lingkungan keluarga juga bisa menjadi penyebab. Jika perlakuan orang tua yang terlalu memanjakan anaknya dapat membuat anak memilih tidak meninggalkan zona nyamannya. Lingkungan keluarga juga bisa menjadi penyebab. Jika perlakuan orang tua yang terlalu memanjakan anaknya dapat membuat anak memilih tidak meninggalkan zona nyamannya dan lebih memilih untuk diam di rumah. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial dapat mengaruhi seseorang untuk menutup diri dari dunia luar karena penolakan atau pemikiran yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan realitas. Akhirnya,
Pengaruh dari diri sendiri juga menjadi faktor yang memengaruhi seseorang, di mana pengidap umumnya memiliki standar ketahanan yang rendah terhadap tekanan stres. Ada juga sebuah kasus di mana seseorang melakukan hikikomori disebabkan oleh ketidakpercayaan pada diri sendiri dan tidak dapat mempercayai orang lain. Dia menilai orang lain lebih baik dalam segala aspek sehingga dia tidak sanggup bersaing di lingkungannya. Kepercayaan diri yang rendah membuatnya mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Dia membatasi kegiatan dengan orang lain dan fokus terhadap kegiatan yang hanya melibatkan diri sendiri untuk mencegah dirinya terluka oleh pandangannya sendiri. Jika dilihat dari penyebabnya, hikikomori termasuk ke dalam teori atau hukum konvergensi yang berasal dari William Stern. Menurut pendapat Stern, perkembangan manusia ditentukan oleh pembawaan dan lingkungan. Stern menggabungkan paham nativisme dan empirisme, juga menyatukan teori elementisme dan teori totalitas. Paham nativisme berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir. Sedangkan paham empirisme berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh lingkungannya. Lebih lanjut, Ngalim Purwanto, seorang penulis buku psikologi terkenal, berpendapat bahwa terdapat faktor lain yang turut berperan selain faktor pembawaan dan faktor lingkungan, yaitu aktivitas penyesuaian diri manusia itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, apabila ada dua orang anak kembar berada di lingkungan berbeda dan keduanya mendapat suatu tekanan, bisa saja salah satunya mengalami hikikomori dan saudara kembarnya baik-baik saja. Atau dua orang anak pandai dididik di sekolah yang sama dan keduanya mendapat tekanan lingkungan, bisa hanya salah satu yang menderita hikikomori. Hal tersebut dapat terjadi karena secara genetik mereka memiliki perbedaan ketahanan stres. Hikikomori lebih dominan dikategorikan sebagai masalah sosial daripada gangguan mental. Penanganan yang umum diberikan berupa pendekatan sosialisasi, antara lain psikoterapi berkelompok, memberikan aktivitas sosial secara langsung, melatih keterampilan komunikasi, konsultasi dengan psikiater, dan smart parenting untuk keluarga. Perlu pula dilakukan pendekatan sosial pada remaja agar mereka mampu menghadapi globalisasi demi masa depan yang lebih baik melalui perubahan perilaku dan tanggung jawab. Apakah Indonesia juga akan berpotensi mengalami kasus yang sama dengan Jepang ini? Atau kalian memiliki kenalan yang memiliki ciri-ciri seorang hikikomori? Semoga tidak ada dari kita semua yang mengalami hal ini. Jadi, gimana menurut kalian tentang video ini? Bila ada yang ingin menanggapi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, tekan like, dan nyalakan notifikasinya ya. Salam dari Cibatoku, Matane!